kaniaya tumeh inyong kewan cilik raci perpisahan nengarep bangsane macan anulung kepentung bahasa adalah unsur utama dan pertama dari adanya budaya. Karena untuk menciptakan budaya bersama itu digunakan alat komunikasi yaitu bahasa. Aku jane bingung nek ditakoni arti bahasa ngapak karena aku lahir nang kene kawit cilik yang nganggo bahasa ngapak. Mung kan kowe kan sekang sudut pandangku ya. Nah, nek sekang sudut pandangnya wong liya kan deleng nyong ki wonge ireng tapi kok teng bahasa ngapak kayak dadi kan pada gumun ya. Nek sekang sudut pandangku ya wong nyong lahir nang kene kawit cilik nganggo bahasa ngapak. Ya nyong seneng-seneng bae iku we. Selama berabad-abad, bahasa telah mengikuti perjalanan sejarah, mengiringi lahir dan runtuhnya kerajaan, menyaksikan lahirnya agama-agama baru. Di antara dialek yang berkembang di Pulau Jawa, terdapat sebuah cara bertutur yang masih mempertahankan ciri-ciri yang dianggap lebih tua dibandingkan banyak dialek lainnya. Masyarakat mengenalnya sebagai ngapak, dialek khas masyarakat Banyumasan yang menjadi simbol identitas, sejarah, dan kebanggaan masyarakatnya. Jadi secara dialek Banyumas, saya lebih senang menggunakan kata dialek Banyumas ya, karena itu sebenarnya yang lebih benar ya, lebih tepat. Jadi ngapak itu sebenarnya termasuk bahasa istilah modern. Jadi bahasa dialek Banyumas itu sebenarnya dimulai dari masa akhir Majapahit. Karena memang bahasa dialek Banyumas itu merupakan bahasa yang sebenarnya dipengaruhi oleh bahasa yang lebih kuno ya, lebih tua daripada dialek Jogja dan Surakarta gitu. Karena bahasa yang sama dengan semangat otonomi daerah, saya khawatir ada bahasa Purbalinggaan, ada bahasa Banjarnegaraan, ada bahasa Cilacapan, Kebumenan, atau yang lain. Sehingga waktu itu saya menggagas untuk sebuah kongres bahasa Penginyungan. Alhamdulillah oleh Dinpora disetujui, peserta semua dari Kabupaten Barling Mas Cakep menyetujui bahasa Jawa dialek Banyumas atau bahasa Banyumasan diganti dengan istilah bahasa Penginyungan. Bahasa Jawa kuna mengalami pembaharuan itu setelah zaman kerajaan Mataram Islam, khususnya oleh Sultan Raja yang bernama Sultan Agung Hanyakrakusuma. Setelah dia menurut para ahli setelah mengaji keislaman, dia mendengar aksara-aksara seperti ro, do, to, dan lain sebagainya. Dia tertarik menginovasi bahasa Jawa bunyi O, sehingga terjadilah bahasa Jawa baru yang tadinya A menjadi O. Ya sekitar saat Sultan Agung Hanyakrakusuma atau Hanyakrakusuma berkuasa. Tapi ada para ahli yang mengatakan bahwa itu bukan inovasi tapi politisasi bahasa untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, dalam perkembangannya bahasa Banyumas tetap A, karena di Banyumas tidak ada kerajaan yang dipolitisasi agar menggunakan O adalah kerajaan-kerajaan ke timur, Jawa Timur, pesisir utara dan sebagainya, Semarang dan sebagainya. Itu yang diminta, dipaksa oleh raja untuk menggunakan bahasa yang berbunyi O. Nah, sementara di Banyumas tetap bertahan dengan A-nya karena tidak ada kerajaan di Banyumas.
bahasa dialek Banyumas itu merupakan dialek yang lebih tua ya. Jadi misalnya ahli-ahli bahasa linguis itu yang mungkin yang pertama nulis itu ya Esser ya. Esser itu seorang Belanda yang pernah menulis dialek Banyumas pada waktu itu. Dia membuat kamus walaupun tidak besar, tetapi kemudian kosakatanya di sini memang ada yang aneh-aneh ya, yang mungkin di Tegal tidak ada, di sini banyak gitu. Nah makanya kamusnya saya itu tebal sekali, 1.500 gitu. Dan ini juga sedang direvisi, mudah-mudahan nanti akan lebih dari 2.000 halaman. Jadi saya kira mungkin 2 kali lipat lah, mungkin 3.000 bisa. Jadi istilah ngapak itu sebenarnya istilah baru. Ya. Jadi saya tuh dari kecil tidak pernah yang mendengarkan istilah ngapak gitu. Jadi orang ngapak itu kan sebanyak istilahnya itu dari orang luar. Orang Banyumas kan adoh ratu perek watu, jauh dari ratu, raja dan sebagainya. Sehingga bahasanya tetap bahasa Jawa kuna yang khususnya tentang vokal A-nya masih bertahan A. Sehingga orang-orang Wetan mengatakan, orang Jawa Solo Jogja mengatakan bahasane wong Banyumas kuwe ngapak. Nah, jadi kata ngapak itu berasal dari orang-orang Solo Jogja. Ya. Yang dulu orang Banyumas merasa tersinggung, sepertinya itu ejekan, itu hinaan. Nah, diartikan bahwa ngapak itu kasar. Nah, setelah saya pelajari, kata ngapak itu sebenarnya bukan ejekan, bukan hinaan, tetapi adalah ilmu. Ngapak berasal dari kata manga dan napak. Manga kenyataannya bahasa penginyongan untuk vokal A tetap A. Pocapannya tetap membuka mulutnya, manga mulutnya. Apa, pira, sapa, sedaya, pak niku saking tembung berasal dari kata napak atau menapak, di mana semua konsonan yang ada itu diucapkan menapak. Lidah sebagai alat artikulasi itu menapak di titik artikulasi aksara yang ada. Sebenarnya ini kalau dilihat dari segi bahasa morfologinya itu ya, yung, ma, di, gitu ya, kang gitu ya, itu merupakan bahasa akar kata. Jadi bahasa akar kata itu dimulai dari bahasa Austronesia yang lebih tua gitu ya. Jadi Austronesia itu merupakan leluhur dari bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Tapi karena mereka itu awal mulanya dari Taiwan, theory out of Taiwan, kemudian masuk ke Indonesia. Nah itu kemudian menjadi suku-suku bangsa di Indonesia. Karena terpisah oleh gunung, oleh lautan, oleh sungai gitu ya, sehingga mereka menjadi suku-suku. Jadi daerah geografi dialek Banyumas kan ada dari Purbalingga. Purbalingga itu juga ada subdialek lagi Bobotsari misalnya. Kemudian ada yang dari subdialek lagi Banjarnegara. Kemudian ada yang dari Cilacap. Jadi Cilacap itu satu kesatuan dengan kita. Sejak masa kerajaan Mataram kuno hingga Majapahit, masyarakat di wilayah Banyumas menggunakan ragam bahasa Jawa yang berkembang secara alami. Prasasti Sukabumi tahun 804 Masehi merupakan salah satu bukti kuat yang ditulis dengan bahasa Jawa kuno yang kaya akan bentuk kata kerja dan tidak mengenal tingkatan bahasa seperti krama dan ngoko. Ketika Kesultanan Mataram berkembang pada abad ke-16 hingga 17, muncul sistem tingkatan bahasa atau unggah-ungguh yang membedakan bahasa berdasarkan status sosial. Namun, masyarakat Banyumas tidak sepenuhnya mengikuti perkembangan tersebut. Mereka lebih memilih mempertahankan bentuk bahasa yang sederhana dan egaliter, sehingga penggunaan bahasa halus tidak sedominan di wilayah Yogyakarta maupun Surakarta. Nek enjong cara nyong malah sing wis-wis kue bahasa ngapak ya mungkin kayak humor ya, tapi menurut nyong malah ora be.
Wong anu nyong kayak nyong lagi ngomong biasa ge apa guyonan malah ndarani padu kok. Padahal kan anu bahasa ngapak anu mungkin anu tegas terus suaranya pada rosa-rosa ya. Dadine ya kayak gue pada ngirane pada padu padahal lu ngomong biasa anu lagi ngelucu lagi ngapa malah ndarani padu. Ya kayak konten-kontennya nyong anu jane anu cara nyong anu biasa bae wong-wong kene kayak pada kayak gue yang ngomong ya. Wong anu pada moto-moto senenge dadine ndarani padu. Ya bahasanya hilang. Nek anu wis pada orang anak wong pada nganggo bahasa ngapa ki suwe-suwe bahasane hilang. Anak-anak pada ngomongnya bahasa Indonesia kabeh. Iya kok, kepriwe sih? Soalnya itu yang sekarang lagi booming sih ya. Sudah mendunia iku lho. Sapa-sapa ibaratnya kayak botak cilik kutul wong tua ya dolanan TikTok. Kayak botak cilik kutul tua ya pada Facebookan. Dadine ya langka maning kayak ibaratnya kue sing paling jos iku. Jadi egaliter itu merupakan apa istilahnya titik pusat orang Banyumas ketika bergaul. Gitu. Jadi karena egaliter maka kemudian ada ke arah tadi lugasan itu kelugasan. Jadi artinya kan orang egaliter itu kan tidak ngumpet-ngumpet, tidak sembunyi-sembunyi, ya kan? Artinya orang berbicara kadang-kadang tidak dipikirkan, tapi istilahnya kalau belaka suta ya, belaka suta itu kan sebenarnya kata belaka suta dan cablaka itu sebenarnya artinya sama. Cablaka dari kata cah belaka. Cah itu bocah ya, belaka itu apa ya, tidak ada yang ditutupi. Belaka suta itu ya artinya juga keterbukaan anak-anak. Suta itu anak. Jadi belaka suta, cah belaka itu artinya sama. Artinya orang yang berbicara tidak ditutup-tutupi, ya, terus terang. Yang tertulis aksaranya itu yang diucapkan sesuai dengan artikulasinya. Sehingga orang Banyumas dikatakan apa adanya. Bahasa lainnya belaka suta atau cablaka. Artinya jujur, apa adanya. Yang dimaksud jujur dalam berbahasa. Apa adanya, ucapan bahasanya sesuai antara huruf dengan yang diucapkan itu sama. Orang Banyumas kan kalau mengatakan vokal B, itu kan vokal dua bibir ya, ben gitu ya. Terus yang agak sedikit lemah, kepriwen. Terus kepriwen, kepriben. Nah, ada keprigen. Nah, yang keprigen ini yang aneh. Keprigen ini termasuk di luar morfologi itu ya. Kok ada gen itu ya? Kalau W menjadi B itu benar. Jadi misalnya dari kata awu ya, awu bahasa yang kuno. Bahasa barunya di Indonesia kan abu. Jadi abu ya, jadi yang pakai W itu lebih tua. Nanti kalau sampai ada yang menggunakan V ke free van ya. Itu lebih tua lagi. Jadi kalau kita melihat dari konsonannya itu V berubah menjadi W berubah menjadi B. Memasuki era globalisasi, bahasa ngapak menghadapi tantangan baru. Sebagian generasi muda mulai beralih menggunakan bahasa Indonesia maupun ragam Jawa standar karena dianggap lebih formal atau lebih mudah diterima di lingkungan yang lebih luas. Bahkan, tidak sedikit masyarakat ngapak yang pernah mengalami stereotip atau dijadikan bahan lelucon karena logatnya. Namun di balik semua itu, kesadaran untuk melestarikan bahasa ngapak justru semakin tumbuh. Berbagai komunitas, seniman, penulis, konten kreator, hingga akademisi terus memperkenalkan bahasa ini melalui buku, pertunjukan seni, media sosial, dan karya digital. Aja isin, ke bahasa ngapa ke bahasa daerah ya.
aja izin, ngapa sih izin nih gue lo, walaupun kau pada tinggal nang ngendi, nang Jakarta, nang luar negeri ya aja izin, ketemu wong pada wong Jawa yang ngomong bahasa bahasa ngapakan baik aja bali maring itu jadi bahasa Indonesiaan, ngapa kayak jadi hilang. Untuk bahasa Penginyongan, saya minta semua orang Banyumas sadar bahwa bahasa itu harus dilestarikan. Kalau mau melestarikan, maka biasakan menggunakan bahasa Penginyongan. Ya. Kalau membiasakan ya dengan orang yang sepadan, artinya orang Ngapak, orang Kepenak itu kalau sama-sama orang Banyumas. Tapi kalau dengan orang lain, suku bangsa lain, ya tidak harus dipaksakan menggunakan bahasa Penginyongan. Karena tidak terjadi komunikasi yang sehat, karena tidak mesti tahu bahasa Penginyongan. Nah, saya kira yang namanya pelestarian itu kan tanda-tanda bahasa itu sedang mengalami kematian, ya kan? Jadi sepanjang orang Banyumas masih banyak yang memakai, dan itu memang merupakan suatu bentuk dari cerminan rasa budaya itu ya dialek Banyumas saya kira tidak perlu dilestarikan. Otomatis dia akan hidup terus sepanjang dia dipakai. Nah, kepriwe ora bangga wong bahasa ngapak wong siki lho sing siki ya kan wis terkenal akeh ibaratnya malah lah kowe bali maning akeh wong pada maring luar negeri pengana pada seneng-seneng pada nganggo bahasa ngapak mbok kaya mbok akeh sing wis pada suwe pada nang luar negeri ngontene tetep nganggo bahasa ngapak padahal raine rai bule kaya nyong sih anu nang kene uripe dadi bangga bae aja pada isin. Orang punya pikiran, punya kreativitas bagaimana mengupayakan agar bahasa Penginyongan itu tetap lestari dan bisa berkembang, dan anak-anak muda bisa menggunakan media-media seperti YouTube, Instagram, TikTok dan lain dengan menggunakan media bahasa Penginyongan. Silakan teruskan itu yang sudah anak-anak muda berkreativitas itu. Sudah tidak tahu bisa belajar dengan orang yang tahu tentang bahasa Penginyongan. Nah, setelah akeh sing pada ngonten karo bahasa ngapak, menurutku ge siki malah tambah dadi wong ke pada ora isin ya. Nek gemien ke nyong tau krungu ge ana wong pada ngomong ge ayune buka yang ngapak, nek krungu bareng metu ge nganggo bahasa ngapak kuwi jan dadi elek kayak kowe. Nah, ke siki ke wis pada kaya wis pada pede wonge pada kayak kowe nganggo bahasa ngapak buka yang ngapak, wis maring luar negeri ya yang pada nganggone bahasa ngapak. Ngomong bahasa ngapak jebule nguntak-nguntak kudu nganak-anak kayak kowe. Pada seneng we. Kayak ibaratnya kayak wong kowe balik maning dilalah nyong akeh sih sing pada nonton wong pada maring luar, pada mbocok karo wong luar, ki pada seneng lho. Nyong seneng, Mbak. Krungu apa jenengane ana wong ngapak nyong dadi mengobati rasa kangene wis nang luar negeri wis suwe pisan dadi weruh kontene nyong ki dadi jere mengobati rasa kangen nek kowe. Ya, jadi saya tetap optimis bahwa di bahasa dialek Banyumas tidak akan mengalami koma, apalagi kematian gitu ya. Ya karena itu tadi, orang Banyumas masih tetap memakai bahasa dialeknya itu ya sebagai bahasa yang lebih tua daripada bahasa Surakarta dan Yogyakarta. Ya ora kena kaya kowe. Wong sing jenenge setiap daerah tuh duwe bahasa masing-masing. Kayak Rika sing ngomong iki sing ngenyek kanu saka ngendi? Engko Rika mbok duwe bahasa dewek, jajal nek tebalik denyek. Apa deweke ora kesuh? Mau kesuh. Dadi wis gari dewek-dewek padang ngregani. Nyong regani Rika ngregani nyong. Nyong regani bahasane Rika ngregani bahasane nyong. Kayak kowe. Bahasa adalah cermin perjalanan suatu masyarakat. Bahasa ngapak atau dialek Penginyongan membuktikan bahwa keberagaman bahasa bukanlah perbedaan yang memisahkan, melainkan kekayaan yang memperkaya identitas bangsa. Selama masih ada masyarakat yang menuturkannya, dialek ini akan terus hidup sebagai bagian dari sejarah dan budaya Indonesia.
bahasanya hilang. Nek anu wis pada orang anak wong pada nganggo bahasa ngapak ki suwe-suwe bahasanya hilang. Anak-anak pada ngomongnya bahasa Indonesia kabeh. Iya kok, kepriwe sih? Orang ngomahi maksudnya ta? Kepriwe sih? Lah iya ya. Oh, ada bahasa anu ngapak mana ya hilang bahasane kok.